Ya, memang keputusan pemerintah untuk kembali melanjutkan reklamasi Pulau G di kawasan Pantai Utara Jakarta ini menuai kritik dan penolakan sejumlah pihak. Kritik yang muncul diantaranya adalah bahwa keputusan ini dinilai melanggar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN yang memerintahkan untuk moratorium reklamasi Pulau G sampai berkekuatan hukum tetap atau inkra. Selain itu, ada apa di balik berbedanya putusan Menko Kemaritiman sebelumnya dengan Menko saat ini? Adakah memang aspek politik yang mewarnai perbedaan keputusan ini? Kami membahasnya malam hari ini dengan Daniel Anzar, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Selamat malam. Selamat Mas malam. Daniel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu kemudian ada Firdaus Ali, Akademisi Teknik Lingkungan UI. Selamat malam. Selamat malam. Pak Firdaus. Lalu kemudian ada Bung Hendri Satrio, Akademisi Ilmu Politik dari Universitas Paramadina. Selamat malam. Selamat Bung malam, Hendri, Mas. terima kasih sudah hadir. Tapi sebelumnya kita harus simak terlebih dahulu laporan berikut ini. Komite gabungan dan para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk di dalam pelanggaran berat. Jadi kesimpulan kami, contoh pelanggaran Pulau G adalah Pulau G. Oleh karena itu kami putuskan untuk dibatalkan untuk waktu seterusnya. Pernyataan pers Menko Maritim pada waktu itu Rizal Ramli yang membatalkan reklamasi Pulau G tiba-tiba menghenyak perhatian publik. Semula proyek prestisius reklamasi itu yang digadang-gadang bisa menjadi solusi masalah banjir, penurunan muka tanah, dan keterbatasan lahan di ibu kota. Namun perjalanan politik kebijakan reklamasi Jakarta ini menimbulkan pro dan kontra serta asumsi kejanggalan dari banyak pihak. Firdaus Ali, salah satu akademisi teknik lingkungan yang banyak dimintai pendapat soal reklamasi, merasa keputusan politik Menko Rizal Ramli waktu itu janggal karena berbeda dengan rekomendasi komite yang dibentuk. Sebetulnya tidak ada rekomendasi untuk menghentikan membatalkan Pulau G tadi, ya. Tapi kemudian somehow saya sendiri juga kaget ketika kemudian Menko Maritim pada saat itu Pak Rizal Ramli langsung memutuskan bahwa Pulau G itu adalah terjadi pelanggaran berat sehingga dibatalkan untuk seterusnya. Tapi Anda melihat memang tim yang kuat itu dibentuk oleh Menko Rizal Ramli memang memutuskan itu atau merekomendasikan itu? Enggak, kita punya dokumennya, enggak ada pemutusan. Hanya barangkali saya tidak tahu suasana kebatinannya Pak Rizal Ramli pada saat itu, kan beliau ini kan sangat kontroversial orangnya, ya. Namun keputusan Menko Luhut Panjaitan untuk kembali melanjutkan reklamasi Pulau G juga tidak lepas dari berbagai kejanggalan. Selain masih ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang juga membatalkan reklamasi Pulau G, pemerintah juga dianggap belum satu suara. Pengelolaan Teluk Jakarta, karena dia termasuk sebagai perairan strategis, maka kewenangan pemberian izinnya ada di gubernur, namun membutuhkan rekomendasi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan. Sampai hari ini tidak ada barang ini. Kementerian Kelautan Perikanan masih kekeh dengan posisi bahwa dampaknya terlalu besar sehingga menahan diri untuk mengeluarkan rekomendasi. Di sisi lain, dengan inkonsistensi sikap pemerintah dalam memutuskan reklamasi Pulau G, muncul asumsi pula bahwa penyebab Rizal Ramli tersingkir dari kabinet karena pemerintah ingin memuluskan proyek reklamasi dan jalan Ahok di Pilkada DKI. Masyarakat Jakarta melihat Pak Rizal Ramli ini dizolimi oleh Jokowi karena diberhentikan masa tugasnya sebagai Menteri Koordinator Maritim pada saat sedang head to head dengan Ahok. Apapun pertimbangan pemerintah yang maju mundur dalam memutuskan reklamasi Pulau G, pasti merangsang publik untuk curiga mengenai motif apa di balik putusan ini. Sudah seharusnya kecurigaan ini dibalas dengan kinerja yang baik sehingga kebijakan politik bisa dirasakan manfaatnya oleh sebanyak mungkin warga Jakarta. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Pertanyaan pertama saya tujukan langsung ke Bung Hendri. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa Menko Rizal ini dicopot dan dizolimi karena memang putusannya saat itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Presiden dalam hal ini pemerintah. Jawabannya tahan dulu. Kita break terlebih dahulu. Kami akan mendengar jawaban Bung Hendri setelah jeda berikut.
memutuskan sesuatu di luar rekomendasi 3 komite, dan itu salah besar. Karena datanya konkret ada, saya punya semuanya gitu kan. Tidak ada rekomendasi membatalkan kan. Kalau kemudian reklamasi punya dampak lingkungan, saya setuju habis. Reklamasi kemudian menimbulkan persoalan hukum, ya karena tadi itu dari Kepres, ya kemudian Perpres itu kemudian juga banyak polemiknya. Kemudian persoalan sosial yang sangat berat, saya setuju. Tapi kemudian itu kan tiga hal itu sejak tahun 2009 kan kita sudah sampaikan ke Foke kan. Selesaikan masalah sosial. Kenapa? Karena ini akan jauh lebih berat dibandingkan dengan masalah teknis. Teknis itu bisa dicarikan solusinya. Ya, tapi kalau kemudian Investor yang masuk sudah berapa? ya kan sebetulnya kan itu Besar ya berarti investasi. sudah Agung Podomoro, kemudian Agung Itu Sedayu. satu pulau untungnya 35 sampai 45 triliun Per satu pulau. Jadi kalau ada 17 untuk satu pembangunan sekali. Saya tertarik dengan pernyataan dari Bung Hendri Satrio bahwa masyarakat menilai ini seolah-olah mengkonfirmasi bahwa pencopotan atau di-reshuffle-nya Rizal Ramli dari kabinet kerja saat itu karena soal reklamasi ini. Kemudian ada perbedaan putusan kemudian kan apa yang dikeluarkan oleh Menko Kemaritiman saat ini yang menggantikan Rizal Ramli. Jadi dizolimi, menurut Anda apa penjelasannya dari dizolimi itu? ya akhirnya kan terbacanya demikian gitu. Apalagi waktu itu Riza Ramli kalau saya tidak salah baru saja tampil di salah satu TV swasta, kemudian dipanggil oleh Pak Jokowi, besoknya selesai dia. Malam itu juga selesai, jadi artinya besok sudah. Jadi ada korelasinya menurut Anda di situ ya? Ya kalau dilihat ceritanya runtutannya begitu, dan sampai sekarang kan tidak ada penjelasan apapun dari istana kan bahwa hal itu tidak benar. Jadi ya spekulasi-spekulasi itu terjadi, makanya pada saat Riza Ramli elektabilitasnya naik, apakah memang gara-gara Riza Ramli dizolimi atau jangan-jangan memang sebetulnya ditugaskan oleh Jokowi membereskan Jakarta yang sudah diacak-acak gitu misalnya begitu ya. Nah ini kan jadinya perbincangan macam-macam, tapi secara politik yang kita lihat di sini adalah perbedaan antara menteri yang satu dengan menteri yang baru, kemudian membahas hal yang sama, apalagi banyak hal yang berkaitan dengan masalah sosial di sana. Nampaknya kok terasa terburu-buru pemerintah ingin melanjutkan pembangunan Pulau G ini. Sehingga kita semua kan jadi bertanya, ini ada apa sih sebetulnya? Kenapa pemerintah concern sekali, pemerintah pusat ya, concern sekali dengan pembangunan Pulau G ini? Nah ini kan jadinya investasi yang masuk, informasinya ini investasi yang masuk sudah sangat besar. Jadi harus ada kepastian dilanjutkan atau dihentikan begitu Bung Hendri. Nah, sehingga harus segera kalau itu kan makanya kita bicaranya di sektor ekonomi. Nah, sebenarnya kalau tarik ulurnya ini yang paling enak memang kita tanya langsung ke Pak Riza Ramli yang waktu itu membatalkan. Toh sekarang kan dia juga tidak punya ikatan apa-apa dengan pemerintah, harusnya bisa lebih gamblang menjelaskan hal itu. Nah sekarang sih saya melihatnya. Komentar Pak Rizal kalau yang sejauh ini kita tangkap di berbagai media ya, dari berbagai media online, tanyakan saja itu ke Pak Luhut, begitu jawabannya. Jadi kembalikan ke Menko yang sekarang. Ya artinya memang Riza Ramli tidak ingin membuat sebuah polemik baru. Dan itu betul, sebagai mantan pejabat dia harus melakukan itu. Karena kalau dia sampai berkomentar, akan jauh nanti polemiknya. Sekarang yang perlu diperjelaskan oleh pemerintah adalah kenapa seperti terburu-buru. Dan ini kan ditarik lagi semua ke komentar-komentar dari Pak Ahok sebelumnya. Misalnya yang Jokowi tidak akan jadi presiden kalau tanpa pertolongan pengembang. Jadinya kan kalau semua titik-titik ini dikumpulkan, ini kan jadi sebuah cerita yang seru gitu. Apalagi ini terasa sekali buru-burunya. Jadi garis bawahnya, kesimpulan sementaranya ini, menurut Anda susah dipungkiri bahwa ada hubungan atau aspek politik ketika Rizal Ramli dicopot itu karena soal reklamasi ini? Kalau saya rasa bukan, kalau Riza Ramli isunya terlalu kecil. Mas Indra. Jadi menurut saya ini ada kepentingan memang yang lebih besar dari itu. Ada 17 pulau yang direklamasi dan hitung-hitungannya nanti mungkin kita sama-sama berhitung dan itu triliunan pastinya. Keuntungannya triliunan sekali satu pulau. Dan ini pasti kalau sudah triliunan banyak pihak yang ingin bermain di sana. Kalau saya rasa sih kasus yang atau pemecatan atau pemberhentian Pak Riza Ramli itu collateral damage saja menurut saya. Karena kebetulan saja ini Pak Riza Ramli kemudian gebiah uyah masuk turun di gelanggang kemudian membatalkan.
Nah ini kan jadi lucunya adalah pada saat dibatalkan Ahok lapor ke presiden gitu kan, ngadu ke presiden. Makanya waktu itu Pak Riza Ramli juga bilang ini apaan sih sedikit-dikit ngadu ke presiden, dikit-dikit ngadu ke presiden. Nah hal inilah yang menyebabkan Mas Indra kasus Pulau G ini harus dilihat arif oleh presiden. Kenapa? Karena kalau salah-salah dianya sendiri yang akan terperosok karena terus-terusan ditarik di isu reklamasi ini. Ini kan sedikit-sedikit ditarik nih. Ada sudah selesai misalnya sudah dihentikan kemudian akan dilakukan kajian-kajian baru tiba-tiba diselesaikan lagi dan Pak Luhut bukan sudah menjadi rahasia umum lagi bahwa Pak Luhut adalah salah satu orang terdekatnya Pak Jokowi. Jadi sulit buat kita untuk mengesampingkan. Saya lihat penjelasan dari Pak Firdaus dalam perbincangan sebelumnya juga di meja ini begitu ya. Di perbincangan sebelumnya memaparkan bahwa justru, nah ini yang ingin saya tanyakan, setuju tidak Anda ketika ada nama Rizal Ramli disebut dizolimi ketika putusan yang pertama ini seolah-olah benar, begitu ya, seolah-olah benar, tetapi sebenarnya ada hal lain yang sebenarnya justru Pak Rizal ini yang menyalahi rekomendasi seperti yang Anda jelaskan tadi. Bisa Anda jelaskan, setuju tidak kemudian Rizal Ramli disebut dizolimi di sini? Enggak, karena saya nggak akan masuk ke ranah itu. Urusan Pak Rizal Ramli kemudian dilepaskan dari kabinet itu, yang sepengetahuan saya dan mudah-mudahan ini benar, ada isu lain, bukan masalah reklamasi. Jadi kalau ada teman-teman menerjemahkan ke reklamasi, itu asumsi? Hanyalah kebetulan. Jadi saya berani mengatakan itu ada isu lain. Jadi jangan inilah. Reklamasi itu bagian yang kemudian ikut ya bikin semarak suasana, ya, tapi tidak. Kembali, bukan itu faktor utamanya, bukan. Begitu ya? Saya bisa jamin. Silakan Pak Rizal Ramli ngomong sendiri. Ya kenapa? Karena saya ya mungkin saya lebih tahu sedikit tentang itu ya. Kemudian kembali ke reklamasi. Pada tanggal 30 Juni dan itu adalah serial FGD dari 3 komite yang dilakukan, ya. Dan saya hari Sabtu dan hari Jumat Sabtu ada di Gedung Pola di Balai Kota dan saya juga ikut menjelaskan kenapa, karena historikalnya saya 2009 adalah tim replanning Teluk Jakarta. Baik. Kan saya jelaskan. Jadi Anda sudah mengikuti sejak tahun 2009 ini. Oh iya, dan kita sudah merencanakan 17 pulau itu kan tidak main-main. Baik. Dan ada FGD yang kita lakukan, ada teman-teman dari himpunan kerukunan tani nelayan tradisional yang kita undang. Debatnya juga panjang kok. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak melibatkan publik, sekali lagi saya akademisi yang saya itu dinilai integriti bukan karena ya gelar saya, tapi integriti itu yang saya pegang. Ya, itu ya nonsens sama sekali. Hanya kemudian karena isu DKI 1 ini lagi betul-betul sangat seksi sekali karena ada perebutan kekuasaan, kepentingan di sini, ini menjadi betul-betul isu yang sangat mudah dikapitalisasi. Dan kebetulan ada reklamasi. Seolah disangkut-sangkutkan gitu ya. Ya, lalu kemudian penggusuran ya. Banyak. Tapi kemudian ketika ada seorang sosok Rizal Ramli yang sangat kontroversial mengambil keputusan di luar rekomendasi, sekali lagi di luar rekomendasi, kan ada kopinya saya kasih di sini kan. Iya, dari 3 komite tadi itu jelas saya sendiri kaget. Ya. Saya mengatakan waktu di interview waktu itu jangan-jangan ada bisikan halus yang ke telinganya Pak Rizal Ramli. Coba kita lihat ini ada rekomendasi yang akan muncul di sini. Ya, coba silakan baca itu adalah. Ini salah rekomendasinya begitu ya. Nih, yang teknis ini kan di sini. Ya. Baik. Untuk yang Pulau G, coba yang untuk Pulau G kita lihat. Baik. Di poin 2 untuk 14 pulau reklamasi lainnya pulau A, B, E, F, G, H, di sini ada G ya. Direkomendasikan perlu dilakukan penajaman kajian dan berdiskusi dengan Pemprov DKI untuk meredesain dengan mempertimbangkan asas manfaat dan opsi solusi pada semua permasalahan. Jadi tidak ada kalimat menghentikan. Tidak ada sama pelanggaran berat tadi disebutkan Pak Rizal Ramli dalam konversinya waktu itu ya, pelanggaran berat. Jadi menurut Anda jadi, Pak Rizal Ramli justru yang keluar dari rekomendasi? Keluar dari rekomendasi jelas itu kan kerja tim. Ya, kerja tim yang Rizal Ramli tidak ada dalam tim tadi. Ingat loh ya. Itu kerja tim, semua tim pakar termasuk kemudian teman-teman LSM juga di sana berdebat. Dan keluarlah ini hasil rekomendasi seperti ini. Ya kan, tentu kemudian meredesain ya intinya. Meredesain itu apa sih Pak? Redesain tadi itu kemudian size-nya digeser, kemudian kanalnya yang harusnya besar kecil dibesarkan, lalu kemudian ada jalur instalasi strategis misalkan fiber optik, pipa gas, lalu kemudian in dan out-nya pendingin PLTU Muara Karang Pulau G, Pulau C yang dempet dengan D itu kemudian melanggar aturan itu dipangkas. Jadi tidak ada yang menyebut bahwa reklamasi Pulau G ini pelanggaran berat
Sama sekali tidak ada rekomendasi. Iya, kan makanya kaget saya kan tadi itu. Tapi sebenarnya Pak Rizal itu punya tidak kewenangan saat itu untuk kemudian mengeluarkan putusan yang berbeda dari rekomendasi itu? Saya tidak tahu kewenangan karena dia sebagai Menko, dia boleh saja merekomendasikan, tapi ingat bahwa yang diisukan melalui Kepres dicabut dengan Kepres lagi dong. Oke. Tidak mungkin seorang Menko kemudian bisa membatalkan keputusan Presiden gitu. Kalau itu ya negara ini udah bubar duluan. Ya, tapi kalau dia merekomendasikan, di mata dia adalah dia lihat bahwa ini isu lingkungannya berat, isu sosialnya tidak terselesaikan, masalah hukum yang dilanggar juga tidak mungkin bisa diselesaikan secara ini. Mungkin dia mengatakan bahwa ini ya ditunda. Tetapi dalam sejarah dari manapun di muka bumi ini, karena kebetulan saya mendalami masalah reklamasi ini, ya tidak ada kemudian sebuah upaya teknis reklamasi dilaksanakan tiba-tiba dihentikan. Kenapa? Menghentikannya kosnya jauh lebih besar dibandingkan kemudian memperbaiki, meremedial hal-hal yang harusnya diremedial. Baik, tapi yang ingin saya tanyakan ini supaya clear, kalau misalnya Menko saat itu mengeluarkan putusan berbeda dari rekomendasi, itu ada kewenangannya tidak? Saya tidak tahu karena saya bukan orang hukum, tapi etiknya jelas melanggar dong. Cuma buat tim ada pakar udah rekomendasi bekerja berhari-hari nggak tidur, 3 kelompok ya dan berdebat gitu ya. Tiba-tiba. Tapi Anda sebut tadi Pak Rizal tidak ada di situ kan? Tidak Kecuali ada. Pak Rizal di situ baru agak aneh itu ketika sudah bentuk tim lalu kemudian. Mungkin beliau merasa bahwa saya Menko Maritim dan saya kemudian dia punya pertimbangan khusus bahwa ini kemudian dia dihentikan ya. Dan menghentikannya tadi itu kalaupun ada pelanggaran, ingatlah ya. Setiap pelanggaran terjadi kenapa? Karena pemerintah juga lalai dalam mengawasi. Jangankan di laut, di darat saja. Kalau kita kasih IMB, pernah nggak dicek sama tata kota bahwa IMB tadi itu sesuai dilaksanakan dengan tidak ada? Jangan asal IMB aja. Oh iya, saya mengalami kok. Saya dikasih IMB, kemudian nggak ada yang datang, malah saya rindu mana kok nggak datang. Kepada pemerintah juga begitu ya. Jadi karena kita tidak mengawasi, apalagi di laut sana gitu. Kalau kenakalan terjadi, wah ada di mana-mana gitu kan. Tinggal corrective actionnya yang harus kita lakukan gitu. Ini saya akan bergeser ke pemuda Muhammadiyah karena pemuda-pemuda Muhammadiyah ini salah satu yang juga mengkritisi melanjutkan untuk keputusan pemerintah untuk melanjutkan reklamasi Pulau G ini. Bahkan menyebut, saya kutip begitu dari salah satu media online, menyebutkan bahwa keputusan melanjutkan reklamasi Pulau G ini adalah watak kekuasaan merawat nalar rente. Kenapa demikian? Pertama, coba Anda bayangkan kalau negara ini itu sudah menginjak-injak keputusan hukum. Jadi kita berangkat dari situ dulu ya, mengacu ada PT UN. Jadi kalau kemudian atas dasar kepentingan ekonomi, kemudian kita menginjak-injak keputusan hukum. Itu yang kemudian saya sebut sebagai nalar rente. Kalau kemudian dalam pembangunan ekonomi, kita tidak bisa mengabaikan aspek kemanusiaan di satu sisi, aspek keadaban, dan aspek hukum tentunya. Itu etiknya. Ekonomi not only about money. Ekonomi itu tentang pembangunan bagaimana manusia lebih beradab. Saya sedikit potong di situ, maaf. Kita yang coba belum bicara soal hukumnya, aspek hukumnya. Tapi saya tertarik tadi Anda sebutkan tadi soal aspek sosialnya, tentang kemanusiaan. Menurut penjelasan Pak Firdaus Ali, pembahasan sejak tahun 2009 ini bahkan bukan di zaman yang sekarang, itu gubernur yang sekarang, itu sudah melibatkan seluruh unsur masyarakat ya, termasuk nelayan juga Pak? Termasuk. Nah itu bagaimana? Tapi jangan lupa juga, seperti juga disampaikan oleh Pak Firdaus Ali, ada permasalahan sosial yang belum tuntas di situ kajiannya. Ada permasalahan lain yang juga belum tuntas di situ. Bahkan misalnya dalam rekomendasi tadi yang kita bacakan harus dilakukan redesign. Berarti memang di 14 pulau yang harus dibangun itu harus dilakukan redesign dan itu sangat substansi. Artinya pemerintah, tapi kan bukan berarti menghentikan begitu kan, seperti yang ini kan permasalahannya putusan hukum menyatakan dihentikan dulu, ada moratorium sampai kemudian ada kajian yang bisa memastikan ini sudah bisa keep going gitu lah. Kalau kemudian itu dilanggar, jadi apa ini contoh, ini musibah besar buat kita semua. Kalau kemudian nanti argumentasi seperti tadi dinyatakan oleh wartawan CNN karena ini belum inkrah, kemudian itu menjadi alasan Pak Luhut kemudian melanjutkan ini, saya pikir itu itu tetap melanggar etik hukum karena
pengadilan sudah menyatakan ya sudah stop dulu, juga tadi secara sosial ini belum tuntas juga gitu. Jadi silahkan dituntaskan hal-hal yang disebut dengan apa namanya eksternalitis dari pembangunan ini atau dampak negatif dari pembangunan ini. Kalau tidak, kemudian ini akan jadi permasalahan panjang. Oke, tapi koresponden kami tadi menyebutkan, mengutip pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan begitu, bahwa begini, bahwa alasannya adalah ketika kekuatan hukum belum inkrah karena diajukan banding, maka putusan yang disampaikan sebelum diajukan banding itu berhenti dulu, tidak bisa berlaku dulu. Nah, ini kita mulai masuk ke ranah hukum, tapi kita tunda dulu, ntar jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Tadi sempat kita berasumsi dalam aspek politik. Coba kita lanjutkan lagi, tapi dengan juga melihat aspek hukumnya. Saya ingin pendapat Bung Hendri Satrio. Apa mungkin pemerintah tidak mengetahui atau tidak mempertimbangkan soal aspek hukum ini? Kalau memang kemudian akhirnya tidak mempertimbangkan, apakah mungkin pemerintah kemudian kecurigaan publik akhirnya ketika tidak mungkin dong pemerintah tidak tahu bahwa sekarang putusan PT UN ini adalah meminta untuk menghentikan sebelum kekuatan hukum tetap. Tapi kalau yang dilanjutkan, adakah mungkin kecurigaan publik ini bahwa nanti hasilnya juga pemerintah akan bisa intervensi begitu? Kecurigaan publik begitu. Iya, ya. Nah, makanya pada saat kita bicara tentang politik, ini kan saya sih yakin pasti pemerintah mengetahui itu. Apalagi sudah dikaji dari 2009. Iya. Nah, sekarang kan pertanyaan saya sebetulnya dari awal, Mas Indra, kenapa kok terlihat seperti terburu-buru? Anda menduganya ada apa? Nah, makanya ini kan kalau kita tarik lagi kan macam-macam akhirnya. Pak Ahok waktu itu sudah berkali-kali keceplosan ngomong gitu. Misalnya kayak itu tadi, misalnya Pak Jokowi tidak akan jadi presiden kalau nggak ada pengembang. Terus kemudian berbagai hal. Memang ada pernyataan seperti itu dari Ahok ya? Iya, ya, coba dicari aja. Nah, sampai akhirnya dia mendapat julukan Gubernur Podomoro kan. Nah, ini sebetulnya yang saya percaya bahwa Jokowi punya niat baik, Ahok juga punya niat baik gitu. Tapi seberapa besar niat baiknya itu kan yang kita tidak bisa ukur juga, dan sebagai rakyat ya kita harus percaya saja karena mereka kan pimpinan kita. Nah, tapi kan jadi pertanyaan yang belum pernah dijelaskan ini adalah kenapa ingin sekali terburu-buru tanpa kajian-kajian selanjutnya, kemudian ini langsung diputuskan untuk dikerjakan. Kan tadi kita sama-sama baca ada kata-kata redesign. Saya juga nggak mengerti maksudnya redesign itu apa. Kemudian Pak Firdaus menyampaikan hal-hal yang menurut saya besar ternyata, dan itu ada sangkut pautnya dengan apa yang digarisbawahi oleh Pak Riza Ramli. Yang Riza Ramli waktu itu bilang ini nggak bisa karena terlalu dekat dengan pipa gas, dan ternyata kan disebutkan juga oleh Pak Firdaus salah satunya harus didesain. Memang bedanya Pak Rizal mengatakan membatalkan, yang ini meredesain rekomendasinya. Nah, memang kan tujuan awalnya bisa jadi ini adalah salah satu solusi untuk Jakarta. Tapi kan walaupun asumsinya demikian, tetap saja harus di-take care dengan baik gitu. Nah, ini kan dari kemarin komunikasi politiknya sama sekali tidak ada yang menjawab tentang kenapa reklamasi ini buru-buru harus dilakukan dan kenapa harus buru-buru harus dibatalkan. Itu kan jawabannya kan kita bertanya dua aspek ini ya, dua hal itu ya. Akhirnya kan jawabannya kan jangan khawatir, nanti nelayan kita kasih rumah susun. Ya, nelayan kan makannya nggak dari rumah susun, mereka kan nggak jual bakwan gitu, mereka kan harus. Jadi menurut Anda itu bukan solusi yang ada juga yang jual bakwan. Iya, ada juga. Nggak, itu menurut Anda bukan solusi yang tepat karena jawaban dari Pak Luhut. Kalau untuk tempat tinggal, bila untuk tempat tinggal ya tepat. Tapi kan apakah kemudian mata pencarian mereka jadi diubah? Nah, ini yang saya nggak mengerti juga. Makanya sebetulnya kalau mau memang diperjelas lagi, pemerintah kan harusnya bisa menjelaskan ini lebih gamblang ke masyarakat bahwa inilah reklamasi Pantai Utara. Kan saya misalnya tadi kayak Pak Firdaus jelaskan pada saat off air, tujuannya awalnya ini begini. Makanya kemudian ada kajian-kajian dilakukan termasuk salah satunya redesign. Gitu kan. Nah, sekarang kan seolah-olah jadi semuanya itu dibuat ke kepentingan politik. Larinya ke arah sana tanpa penjelasan yang jelas juga buat masyarakat. Yang akhirnya polemik-polemik yang berkembang ini di masyarakat akhirnya nantinya akan merugikan juga kepada pemerintah. Bayangkan saja dalam belum satu tahun
pemerintahan Jokowi yang namanya satu pantai titik di Indonesia itu bikin hebohnya luar biasa. Padahal visinya kan kemaritiman waktu itu beliau. Nah ini jadi tidak boleh memunggungi laut lah ya. Ya ini jadi ya seperti kata Pak Daniel katakan tadi. Nah saya memang juga bukan ahli hukum tapi ya mestinya dilihat juga dan saya yakin pemerintah mengerti lah ini pasti masa segitu banyak ahli hukum di pemerintah nggak paham ini kan gitu. Jadi tapi kalau dari saya concernnya adalah kenapa ini harus terburu-buru dan kemudian coba saya ingin bertanya ke Pak Firdaus. Setuju tidak Anda ini disebut terburu-buru? Karena tadi dalam rekomendasi disebut harus meredesain. Disebut itu sesuatu yang besar. Jadi tidak bisa langsung kemudian ganti Menko langsung putuskan jalan. Kalau saya sih ngebayanginnya begitu. Kanal diperbesar itu kalau kita kontrol Abdel doang sih kan gampang. Tapi kan ini beneran harus dipindahkan, harus diperbesar gitu. Bagaimana sebetulnya Pak? nggak terburu-buru. Kenapa? Sejak April ya sebelum kemudian 30 Juni itu tim yang dibentuk oleh Provinsi DKI Jakarta itu sudah bekerja, ya. Lalu kemudian ya proses tadi itu memang ya saya melihatnya pada mendekati bulan Juni ya intensitasnya makin seru. Kenapa? Karena pada saat itu kan orang bertanya apakah kemudian Ahok ini harus dikasih tiket apa tidak, ya. Lebih banyak ke dimensi politiknya. Dan begitu kemudian hasil rapat dari tim komite tadi dikapitalisasi oleh Pak Rizal Ramli, lalu kemudian ya keluarlah keputusan tanggal 30 Juni tadi ya. Terlepas dari apapun juga ya saya pikir Presiden nggak perlu menjelaskan kenapa mengganti menterinya karena itu hak prerogatifnya dia. Publik kemudian menerjemahkan itu ada kaitannya dengan reklamasi, saya pikir itu sah-sah. Maksud dari Bung Hendri tadi Presiden menjelaskan kenapa ini harus berlanjut saat ini ketika ada rekomendasi redesign. No. Rekomendasi itu sudah jalan. Bappenas pun juga melakukan kajian-kajian. BPPT juga melakukan kajian, ITB juga melakukan kajian, IPB juga melakukan kajian, dan mereka ketemu. Jadi kalau ada mengatakan ini terburu-buru, tidak. Enggak lah, kan saya juga tahu di sini tiap saat ada jadwal rapat, saya tahu kok di sini gitu kan. Rapat apa aja yang saya nggak sempat datang gitu ya. Jadi terkesan terburu-buru, tidak sebetulnya ya. Tetapi kemudian harus dipahami, kalau ini didiamkan, ya. Orang kan juga timbul ketidakpastian di tengah laut sana gitu kan. Ini orang ini maksudnya siapa? Investor? Baik investor maupun juga nelayan juga kan. Dia kan juga dua hal ini kan juga harus dijawab. Ya, makanya kemudian saya katakan persoalan lingkungan selesaikan dengan rekayasa, masalah teknik juga selesaikan dengan masalah rekayasa, masalah sosial coba dikedepankan. Kenapa? Tahun 2009 saya bukan berlebihan, orang yang mengingatkan Pak Foke pada saat itu. Siapa yang tidak menginginkan nelayan kita 20 tahun ke depan itu adalah nelayan yang kemudian punya dignity. Tinggal tidak digubuk yang kemudian baunya bau tengik. Kalau pernah main-main ke Kamal Muara, bisa sedih kita menangis. Ya. Tapi kita menginginkan nelayan ini seperti yang waktu di Teluk Tokyo tahun 67-an. Ya mereka juga nasibnya jauh lebih buruk dari kita. Tapi kan kemudian mereka juga diangkat harkatnya. Dengan reklamasi? Iya dong. Kan saya katakan kalau dikatakan kalau harga pulau tadi itu 1 meter persegi boleh 1 triliun. Saya minta 1 meter persegi itu 10 triliun. Kenapa? Teks yang dibayarkan ke negara itu luar biasa sekali. Dan ingat, reklamasi tadi kalau dikatakan ini akannya berpihak kepada orang kaya, that's completely wrong. Kenapa? Orang kaya butuh sopir, orang kaya butuh pembantu, orang kaya butuh segala-galanya. Nggak mungkin. Itu bagian yang strata sosial juga harus diangkat. Ya. Lalu kemudian ada. Jadi total salah jika disebutkan reklamasi ini hanya menguntungkan orang-orang kaya atau investor besar? Saya mengatakan salah. Kenapa? Karena saya seorang akademisi dan saya mendalami hal itu. Dan saya tidak berpihak ke pengembang. Saya pengembang salah juga harus dihukum, ya harus dihukum. Dan contohnya ada di Jepang bahwa reklamasi itu kemudian menghasilkan nelayan-nelayan di Jepang justru lebih makmur. Saya tahun 2012 di hari Pilkada DKI Jakarta itu saya bawa teman-teman, ayo kita ke luar negeri mempelajari gagal dan berhasilnya reklamasi. Kita ke Singapura, kita ke Seoul, kita kemudian ke New Lingyang City di Korea, di China, di Shanghai, kita kemudian ke Tokyo dan kita lihat di sana. Ya, dan coba katakan, kalau ada yang gagal jangan ditutupi, kalau ada yang kemudian berhasil jangan kemudian ya dibawa ke politisasi gitu. Jangan Kenapa? dipolitisir ya. Karena kita memikirkan masa depan Jakarta dan saya berpihak ke orang miskin. Kenapa? Karena memang itu batin saya. Itu yang terbaik buat kalau misalnya Mas Daniel dari Muhammadiyah ini peduli dengan nelayan, itu jawaban dari ini ngototnya reklamasi ini bukti bahwasannya perencanaan pembangunan nasional kita gagal. Kenapa? Itu catatan pertama.
Anda bayangkan reklamasi ini kan tujuannya memberikan space lebih luas untuk Jakarta segala macam. Padahal negeri ini punya 17.000 pulau. Ini Indonesia. Nah, ini bukti bahwasannya sentralisasi pembangunan itu masih didorong di Jakarta. Itu pertama. Dan jangan salah, model pembangunan seperti ini itu berpotensi menciptakan disintegrasi di Indonesia. Kenapa? Kalau kemudian kita ingin mendorong pemerataan, seharusnya bukan reklamasi yang dikedepankan, ini yang tapi dikedepankan. berpindah ke banyak pulau lain Saya atau bisa tiap pulau jawab yang tidak lain. sebetulnya. Kalau kemudian contohnya Jepang segala macam, itu not apple to apple. Kenapa itu yang demikian? jadi masalah. Anda lihat kondisi Jepang itu berbeda dengan Indonesia. Maksudnya Pemerataannya itu jelas berbeda. Nah, oleh sebab itu saya pikir yang ini bukti bahwasannya memang sentralisasi pembangunan ini masih tetap dilakukan di sini. Itu pertama. Kemudian kedua, saya tetap ini kan beberapa kali kita mendengar misalnya statement Pak Luhut, kemudian Pak Jokowi yang menyatakan, misalnya Pak Jokowi dan Pak Luhut menyebutkan ketika kita rame-rame menolak revisi undang-undang KPK segala macam, udah jangan buat gaduh segala macam, kita menolak pengampunan nasional dulu, jangan buat gaduh. Ini nalarnya itu tadi, nalar rente. Jadi kenapa? Apa hubungannya pernyataan Anda bayangkan, jadi hukum itu bisa dipinggirkan terlebih dahulu untuk kepentingan investor yang lebih luas. Kemudian etik itu bisa dipinggirkan terlebih dahulu untuk kepentingan ekonomi yang lebih luas. Tadi saya sebutkan, ekonomi kita ini kalau kemudian cara pembangunan, cara kemudian menerjemahkan pembangunan it's only about money, itu jadi masalah. Kenapa? Karena pembangunan sejatinya memanusiakan manusia di peradaban. Itu yang kemudian harus kita dorong. Itu yang harus kemudian kita hadirkan. Pembangunan, kalau kita sedikit kembali ke konteks bahwa Menko Maritim mengatakan salah kalau kemudian disebut bahwa sederhana reklamasi saja, ini betul. hanya untuk orang kaya, karena untuk nelayan ini sudah disediakan juga 12 Kenapa kemudian kalau memang kajiannya itu perspektifnya tunggal seperti disampaikan oleh Pak Firdaus tadi, kenapa orang Bu Susi itu bisa berbeda misalnya? Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup itu juga sempat berbeda? Kemudian kenapa Rizal Ramli itu sempat berbeda? Saya tidak tahu aspek politiknya, tapi yang jelas Bu Susi sempat berbeda, Bu Siti Nurbaya juga berbeda. Kemudian teman-teman kajian yang lain juga berbeda. Kalau misalnya hari ini kan Pak Luhut udah kita kaji serius, PLN sudah mengkaji, kemudian BPPT ikut disampaikan saja ke publik kajiannya itu bentuknya apa. Kemudian ada keterbukaan informasi publik tentang kajian-kajian itu. Jadi publik tahu persis mana keunggulannya, mana ketidakunggulannya, mana masalahnya, mana yang tidak menjadi masalahnya. Mungkin penjelasan ini akan disampaikan besok karena kita menerima informasi bahwa besok akan ada konferensi pers. Karena itulah pemerintah sampai saat ini menolak untuk berbicara soal hal ini, begitu juga saat kami mencoba undang dalam diskusi malam hari ini. Tapi ini memang menarik, saya akan ke Bung Hendri, bahwa sebelumnya Menteri Susi dan juga Menteri Siti Nurbaya ada dalam segaris begitu atau sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Menko-nya saat itu, yakni Rizal Ramli. Nah, ini yang menarik. Apakah hal ini kemudian sekarang berubah pendapat karena faktor politis, ataukah memang karena ya mau apa lagi karena presiden mungkin menginginkan seperti itu? Kita tunda dulu jawabannya. Kalau giliran Bung Hendri kita tunda dulu. Kami akan segera kembali saat lagi. Baik, saya ingin melihat ataupun mendapatkan tanggapan dari Pak Firdaus begitu terkait dengan penjelasan Mas Daniel tadi bahwa contohnya ada di Jepang misalnya, walaupun dijawab tadi tidak apple to apple, nelayan bisa maju dengan adanya reklamasi ini. Tentu ini akan menjadi perdebatan panjang. Tapi dari perspektif Mas Daniel tadi, saya ingin mendalami begitu bahwa kok ngelihatnya seolah-olah Jakarta saja sih untuk nelayan bisa bagus di Jakarta aja sehingga harus direklamasi. Bukannya kita itu adalah negara kepulauan yang besar dengan 17.000 pulau dan seolah-olah pemerintahan saat ini kemudian inginnya hanya sentralistik di Jakarta. Bagaimana? Saya tidak setuju. Kenapa? Karena Jokowi sebetulnya menyelesaikan hal yang tidak diselesaikan oleh pemerintahan sejak 71 tahun kita merdeka. Dulu kita membangun Pulau Jawa, kemudian semuanya diadakan di Jakarta. Makanya saat ini semua anggaran infrastruktur itu dialokit untuk pulau-pulau seperti Papua, Kalimantan, kemudian Sulawesi, termasuk Nusa Tenggara. Kita bangun waduk
pertama di muka bumi ini di Nusa Tenggara yang sejak dulu diinginkan tidak pernah dibangun. Kita bangun sekarang. Jadi tidak benar sama sekali. Ya. Jadi membantah bahwa seolah-olah sentralitas tidak, itu salah sama besar. sekali salah. Saya boleh jujur mengatakan bahwa inilah baru pertama kali sejak kita merdeka pemerintah itu mau membangun Papua. Ya, jadi sebelumnya nggak mau membangun, Pak? Tidak, saya bisa berani mengatakan tidak dibangun malah. Kalau dibangun Papua nggak akan seperti sekarang. Jadi SBY apa enggak? Saya berani mengatakan tidak. Pak Harto apalagi. Ya, nggak dibangun karena lebih banyak dieksploit di sana. Makanya kemudian saudara kita merasa dia bukan bagian dari Indonesia, makanya mereka minta pisah dari Indonesia. Kalau Jokowi apa ya, Pak? Oh jelas, jalan Trans Sumatera kita bangun, Papua. Ya. Semua pasar rakyat dibangun, kalau kemudian itu udah dari dulu konsepnya ada. Makanya tapi tidak dilaksanakan. Makanya saya katakan, coba dengarkan apa yang saya katakan dan lihat fakta di lapangan. Jangan kemudian dengan teori. Kalau teori kita tidak akan pernah selesai. Lapangan masyarakat tetap protes. Oh enggak dong. Saya bisa berani mengatakan tidak. Jadi kalau ada teman-teman di Muhammadiyah mengatakan, saya berani mengatakan salah, melihatnya dari kacamata negatif. Enggak dong. Saya tidak membela Jokowi. Kita kembali ke soal reklamasi ya. Kembali ke reklamasi tadi. Dikatakan jangan lihat Jepang. Jepang itu memulai reklamasi tahun 67. Itu yang saya katakan. Maka lihat ke belakang. Tidak hari ini. Hari ini memang jelas beda gitu kan. Nelayan tahun 67 di Jepang itu saya punya videonya hitam putih. Jauh lebih buruk dari nelayan yang ada di Kamal Muara. Gitu. Jadi kalau nggak paham jangan kemudian berkomentar nanti malah menyesatkan. Baik. Jadi ketika contohnya Jepang tahun 67 ketika kondisinya masih jauh lebih buruk dari Indonesia sekarang ini. Korea tahun 70-an masih jauh lebih baik. Dan maksudnya menjadi maju korelasinya karena faktor reklamasi. Bukan reklamasi, tapi kemudian reklamasi mereka berhasil mengangkat harkat mereka. Jangan katakan bahwa nelayan Jepang itu baik karena reklamasi, tapi kemudian unsur sosial ekonomi komunitas nelayan tadi itu diangkat. Itu yang tahun 2009 saya garis bawahi. Bahwa kalau kita mereklaim Teluk Jakarta dalam rangka mengekstend daya tampung dan dukung ruang kita, dalam sekaligus untuk merestorasi Teluk Jakarta yang sudah tercemar, ini juga harus mengangkat harkatnya saudara-saudara kita nelayan tadi. Karena dia yang selama ini memberikan protein kepada kita di Jakarta ini. Dan jangan sampai Teluk Jakarta yang tercemar ini justru proteinnya diplus dengan logam berat yang diberikan ke masyarakat miskin yang tidak mampu beli makanan seafood di restoran besar. Gitu kan. Jadi itu perspektifnya sebetulnya. Tapi kemudian reklamasi menjadi heboh ketika apa? Karena fiskal kapasitas pemerintah terbatas lalu diserahkan ke swasta. Swastanya kemudian dilihat, oh ini siapa di belakangnya. Ya memang kalau kemudian idealnya seperti di Dubai, kalau pemerintahnya kaya ya bangun sendiri. Bangun sendiri kemudian setelah itu kuasai sendiri. Yang sekarang nggak mungkin dilakukan di Indonesia. Kita nggak punya duit, boro-boro duit. Membangun drainase kota aja kita nggak bangun selama ini sehingga kemudian banjir di ibu kota ini bagian yang menyedihkan dengan ini gitu. Ketika fiskal kita nggak mampu, kemudian kita mengundang swasta nasional maupun luar negeri dalam kerangka tadi kemudian memberikan keuntungan manfaat ruang yang kita miliki sebetulnya. Ya. Tetapi kan kemudian dalam prakteknya di lapangan saya juga menegur habis. Kalau pengembang kemudian nakal dalam dia reklamasi tadi itu pulaunya dirapatkan untuk memperluas, kemudian nelayan kemudian ditelantarkan, malah diancam. Oh saya juga melawan kalau hal itu. Saya tidak akan pernah merelakan itu. Saya malah menyuruh mereka. Itu yang dikhawatirkan teman-teman Muhammadiyah sebenarnya. Kalau misalnya sudut pandangnya seperti Pak. Makanya saya katakan itu di lapangan banyak terjadi makanya saya katakan, begitu. ketika reklamasi ini heboh, saya sebetulnya orang yang berterima kasih. Kenapa? Heboh ini membuat semua perhatian kamera CCTV itu ke Teluk Jakarta. Kok coba nggak ada heboh? Yang diuntungkan kan sebetulnya pengembang. Doang. Jadi saya berkali-kali mengatakan orang ribut saat ini ada Pak Rizal Ramli, ada Pak Luhut. Saya malah orang yang paling happy. Kenapa? Tahun 2009 apa yang saya katakan itu sekarang didengarkan. Itu saat itu 2009 tidak ada yang melirik sama sekali. Ya boro-boro orang mau mikirin Teluk Jakarta. Sekarang ini saya orang yang berterima kasih. Sebetulnya. Baik. Saya ke Mas Daniel. Nah ini Mas Daniel, kalau perspektif seperti ini, tidak setuju juga kalau kemudian pengembang main-main. Jadi bukan soal reklamasinya, tetapi bagaimana mengawasi agar pengembangnya itu tidak sekedar mau untung saja, benar-benar diawasi dengan ketat. Itu, jadi sama-sama peduli nelayan sebenarnya perspektifnya. Oleh sebab bukan itulah, soal reklamasi. Oleh sebab itulah kan diskusi awal kita itu bicara tentang dilanjutkannya proyek reklamasi ini. Di sisi lain ada keputusan hukum. Harusnya agak bersabar saja sampai apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus tadi itu fix. Ini kan kok ngotot gitu loh. Kan ada apa gitu kan kemudian timbul tanda tanya besar. Ada something ini begitu kan, ada sesuatu yang harus dijelaskan justru itu. Kenapa? Mas, kalau kemudian kita mendorong pembangunan kita itu melanggar etik dan melanggar hukum atas nama rente tadi, itu
maka pembangunan ekonomi kita, peradaban negeri ini akan roboh, Mas, dengan cara-cara begitu. Kenapa? Karena hukum tidak lagi ditempatkan pada posisi yang terhormat. Semuanya akan ngomong tentang ini kepentingan investor dan semua orang akan ngomong hal serupa. Ini akan atas nama investor, ini atas nama kesejahteraan, semuanya. Tapi sebenarnya secara prosedur hukum menyalahi tidak sih? Loh, terang dong, udah ada keputusan. Ya, walaupun yang kemudian alasannya betul. bahwa banding sehingga keputusan yang pertama itu belum bisa berlaku. Mas, bagaimana? coba jelas. Kalau kemudian itu dilanjutkan, kemudian putusan ingkrahnya menyatakan dihentikan, social cost-nya lebih besar, Investor juga makin financial rugi. cost-nya juga makin besar. Berarti kan lebih baik agak menahan diri, sabar. Itu kalau kemudian menyebut, oh ya kita nih dalam kondisi ingin mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, ya mungkin pemerintah sudah yakin bahwa hasilnya akan sama dengan yang nah, berarti ada sesuatu yang juga yang keliru. Pertama saja begitu loh. Jadi kita harus bangun dalam perspektif itu, begitu kan. Jadi jangan kemudian hukum itu kemudian kita abaikan, etik itu kita abaikan. Faktanya belum bisa kita buktikan bahwasannya reklamasi itu akan mampu mensejahterakan nelayan dan sekitarnya. Jangan lupa kita nggak tahu prakteknya seperti apa. Kalau nantinya misalnya sangat diawasi ketat oleh pemerintah sehingga kemudian Mas, ini Indonesia banyak konsepsi teknorasi itu melenceng dari konsepsi awal. Ini pesimis atau skeptis nih? Skeptis. Itu faktanya. Faktanya pengawasan kita lemah, operasionalisasi di lapangan itu lemah, korupsi tinggi. Nah, kalau kemudian kita mau apple to apple dengan struktur anatomi demografi dan struktur anatomi ekonominya daerah yang lain, negara yang lain itu tidak apple to apple. Oke, Pak Firdaus, kalau misalnya kemudian bahwa menunggu saja hasil PT UN sebenarnya terlalu lama tidak sih? Saya tidak dalam posisi untuk menilai itu. Bagi saya adalah besok barangkali Pak Luhut akan menjelaskan apa yang ditanyakan tadi. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Apa dia kemudian kalau yang satu sabar menunggu PT UN, besok sabar menunggu konversnya begitu ya. Gitu kan. Jadi saya nggak akan menjawab itu apakah kemudian ini terburu-buru karena hukumnya. Tadi kan dua sisi mengatakan. Iya, benar. Karena belum ingkrah dan bahwa dia kemudian mereistate kemudian ini untuk bisa dimulai lagi. Dilanjutkan lagi. Ya sah-sah saja, dia mengatakan bahwa tidak menghargai hukum kan. Jadi saya nggak masuk ke ranah itu, biarkan saja. Tapi mungkin besok pemerintah akan menjelaskan. Katakanlah misalnya inkrahnya nanti putusannya berbeda dengan artinya dihentikan. Anda setuju tidak bahwa ini kemudian disebut social cost-nya kemudian akan lebih besar, bahkan juga nanti investor akan jauh lebih rugi? Ya, saya terlepas dari kerugian investor, bahwa kalau kemudian ada reklamasi yang sudah kita pindahkan material, kita uruk, lalu kita hentikan, ini mungkin kejadian pertama di muka bumi ini kemudian ditinggalkan akan menjadi sebuah museum ya yang akan menunjukkan bahwa kita sebetulnya ya bangsa yang nggak jelas maunya gitu kan. Mau reklamasi untuk mengekstern ruang daya dukung ruang atau kemudian kita berpolemik terus. Tapi saya sedikit. Jadi ini sekaligus bukti memang sejak awal. Tadi Pak Firdaus juga bilang berarti Pak Harto nggak beres, Pak SBY nggak beres, semuanya nggak beres, Bu Mega nggak beres sejak awal. Ini membuktikan memang pola pembangunan kita selama ini miopik, Mas. Saya ini kan miopik, nggak bisa ngelihat yang jauh. Jadi pola pembangunannya yang dekat-dekat saja, 5 tahunan, 10 tahunan. Nah itu terjadi dari presiden dari masa ke masa. Artinya kan kalau dibuat oleh visi Pak Jokowi ini visi yang bukan miopik, yang bisa melihat jauh. Saya belum melihat itu dalam konteks itu, ya. Dalam konteks kita belum bisa menilai apakah dia visioner atau tidak, itu karena belum ada buktinya. Itu yang catatan penting saja. Jadi catatan itu yang perlu disampaikan pada malam hari ini. Baik, sebagai penutupnya, saya ingin pandangan dari Bung Hendri, singkat saja Bung Hendri. Tadi Anda sempat menyinggung begitu bahwa ini akan rugi Presiden Jokowi sendiri kalau sering-sering ditarik soal reklamasi ini. Dampak terburuknya apa kemudian kalau misalnya sampai sering ditarik seperti ini? Penilaiannya jadi mudah gitu kan. Pak Jokowi kan ada 2019 juga. Nah sekarang kembali ke kasus ini, misalnya pada saat Pak Riza Ramli mengumumkan pembatalan, itu kan menteri-menteri yang mendukung dia juga ada di sana semua, ada Bu Susi, ada Bu Siti Nurbaya. Nah apakah kemudian pada saat Pak Luhut mengumumkan, menteri-menteri itu kan nggak ada, yang ada Pak Ahok tadi kita lihat. Nah ini menteri-menteri ini kemana gitu kan? Nah itu kan saya melihatnya dari sisi politik. Kalau memang ternyata
ini adalah sebuah keputusan politis, maka wajar. Jadi menteri-menteri yang itu nggak ada. Sekarang Pak Luhut ditemani oleh Pak Ahok, sementara waktu Pak Riza Ramli didampingi oleh menteri-menterinya nggak ada Pak Ahoknya. Gitu ya. Gitu kan, jadi kan kita melihatnya jadi ke arah sana. Ada apa ini sebetulnya? Terlepas dari apapun itu kajiannya. Nah, baik, sehingga harus pemerintah harus menjelaskan lebih detail kenapa kemudian seperti pertanyaan Anda tadi, kenapa terburu-buru, ada alasan apa dan sebagainya. Kita lihat besok karena konferensi pers rencananya dan kita lihat juga apa besok konferensi pers ada Pak Ahok juga. Itu kan jadi menarik juga tuh. Baik. Tiba-tiba kita lihat besok. Semoga ada jawaban yang sangat jelas. Terima kasih Pak Firdaus, terima kasih juga Mas Daniel dan juga Bung Hendri Satrio. Kita lihat perkembangannya besok. Terima kasih. Selamat malam.